Oke, nah ini program linier gitu ya. Ini soal cerita. Soal cerita ini harus kita terjemahkan dalam bentuk matematikanya. Kayak kita baca pelan-pelan ya. Seorang penjahit memiliki persediaan 20 meter kain polos dan 20 meter kain bergaris. Berarti ada dua jenis kain, yaitu polos sama bergaris. Terus berikutnya mereka akan membuat dua jenis pakaian ya, yaitu pakaian model 1 dan pakaian model 2. Nih lihat, ada pakaian model 1, gitu ya, dan pakaian model kedua. Model 1 dan model 2-nya kita misalkan. Model satunya itu sebagai X, ini dia. Dan model 2-nya kita misalkan sebagai Y. Gitu ya. Oke, terus berikutnya untuk pakaian model 1 memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris. Kalau kita tulis jadi gini nih. Model 1, kita misalkan X ya. Ini X model 1, 1 meter. Nah, itu dia nih. 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris. Berarti ini 1 meter kain polosnya dan 3 meter kain bergarisnya. Itu untuk model 1 atau yang X-nya. Terus pakaian model 2 atau Y-nya, pakaian model 2 atau Y-nya itu memerlukan 2 meter kain polos, ini 2 meter kain polos, berarti di sini 2 meter, gitu ya. Dan 1 meter kain bergaris dan 1 meter kain bergaris, berarti ini 1. Seperti itu. Terus perhatikan, tadi persediaan kain polos itu ada berapa ini? Persediaan kain polos ada 20 meter kain polos dan 20 meter kain bergaris. Berarti kalau kita tulis sama-sama 20 meter nih. Seperti itu. Oke ya. Sip. Kalau ditulis berarti nanti pertidaksamaan jadi gini nih. Ini 1 kasih X ya. Ini X, 3X ini juga. Ini Y, ini Y. Seperti itu ya. Berarti nanti 1X atau X saja yang ini ditambah 2Y itu harus lebih kecil atau sama dengan 20. Kan persediaannya 20 meter. Jadi dia harus lebih kecil, nggak boleh lebih dari 20. Ya, lebih kecil atau sama dengan ini pertidaksamaan yang pertama. Yang kedua yang bawah ini. 3X ditambah dengan 1Y atau Y gitu ya. Harus lebih kecil dari 20 juga. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Sip. Terus berikutnya di sini ada harga. Pakaian model 1 harganya 150.000 dan pakaian model 2 dijual dengan harga 100.000. Berarti ini namanya fungsi objektif, Bro. Jadi kalau ditulis jadi gini. Ini namanya fungsi objektif. Fx, Y atau Z biasanya tulisnya. Yang pertama 150.000 ya, 150.000 X gitu ya, ditambah yang kedua adalah 100.000 Y. Seperti itu gitu ya, paham ya. Cara penyelesaiannya gimana nih? Cara penyelesaiannya adalah biasanya digambar. Mau digambar boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Kalau mau digambar bisa gini. Oke ya, kalau mau digambar ini dua pertidaksamaan ini kita tulis ulang nih di bawah sini. X ditambah 2Y, kita tulis sama dengan dulu aja, 20 seperti itu. Terus ini X dari 3X ditambah Y sama dengan 20 juga. Seperti itu. Terus caranya adalah kalian cari titik-titik potongnya dengan sumbu X atau sumbu Y ya. Misalnya ini X-nya saya tutup pakai warna merah. Tutup hilang nih misalnya, ini hilang. Kalau ini hilang berarti artinya 2Y sama dengan 20. Berarti nilai Y-nya berapa? Y-nya 10. Berarti kita bisa tulis Y 10 di sini misalnya. Ini Y 10. Ini sumbu Y ya. Ini sumbu Y. Terus berikutnya kalau ini saya tulis lagi, ini X berarti di sini tadi. Ini X-nya. Sekarang yang saya hilangkan adalah Y-nya. Y-nya saya hilangkan. Gitu ya. Berarti ini hilang, berarti X sama dengan 20. Berarti nilai X-nya adalah berapa? 20. Berarti X-nya di 20 di sini. Seperti itu. Gitu ya. Kita bisa tarik garis dari sini ke sini. Itu garisnya.
Daerah yang diarsir mana? Ini kan lebih kecil, berarti daerahnya ke bawah nanti. Di situ daerah yang diarsirnya. Atau daerah himpunan penyelesaiannya daerah yang di bawahnya. Terserah yang diarsir yang mana bebas, tapi HP-nya atau daerah penyelesaian ada yang di bawah. Terus yang berikutnya, yang ini, yang tidak sama yang kedua, kalau sini saya hapus X-nya, ini saya hapus nih, hilang. Seperti ini berarti Y sama dengan berapa? 20. Y-nya di 20, Bro. Nah, kurang lebih di sini nih, Y-nya 20. Gitu ya. Oke, sebentar. Berarti Y-nya di sini 20. Gitu ya. Terus kalau yang kita hilangkan adalah Y-nya, ini hilang nih. Berarti 3X sama dengan 20. Berarti X-nya berapa? 20 per 3. 7 kurang sedikit. Berarti kurang lebih di sebelah sini ya. Kita tulis. Di sini kurang lebih 20 per 3. 20 per 3 ya, betul. Oke, kita tarik garis. Sip. Gitu Mas Bro ya. Terus berikutnya ini lebih kecil juga, berarti daerahnya di bawah sini. Berarti sebenarnya nanti himpunan penyelesaiannya itu ada di sini daerahnya. Di bawah-bawah sini nih. Ini himpunan penyelesaiannya. Ini hasilnya itu di daerah sini ya. HP-nya di situ tuh. Ini HP-nya di sini. Terus titik-titiknya mana aja? Titik-titiknya yang menjadi himpunan penyelesaian adalah ini dia satu ujungnya. Ini dia. Nih. Gitu ya. Nih. Gitu ya. Kalau kita lihat titik-titiknya udah ketahuan. Yang titik A misalnya, ini A. A itu adalah besi 0,10. Gitu kan ya. Yang ini misalnya B, titik B. B ini adalah berapa nih? 20 per 3,0. Seperti itu. Oke, bentar. 20 per 3,0. Gitu ya. Yang ini titik C. C-nya nggak tahu. Itulah yang nanti akan kita cari bagaimana titik C-nya. Gitu ya. Lihat, perhatikan. Untuk mencarinya adalah gimana? Kita eliminasi nih. Dua persamaan ini kita eliminasi. Ini kita kali berapa ya? Ini kita akan hilangkan X-nya misalnya. Ini kita kali 3. Ini kita kali 1. Seperti itu. Kalau kali 3 berarti 3X ditambah dengan 6Y sama dengan berapa? 60. Cerai yang bawah berarti kali 1 aja. Tetap 3X tambah Y tetap kali 1 jadi 20. Kalau kita kurangkan, kita eliminasi, yang hilang apanya nih? X-nya musnah, lenyap. 6Y kurangi Y berapa coba? Ayo ya, 5Y bro. 5Y berarti sama dengan 60 kurangi 20 jadi 40. Berarti Y-nya ketemu berapa? 8. Sip. Jadi sebenarnya dengan kalian ketemu Y-nya 8, harusnya kalian sudah ketemu X-nya. Ya nggak tuh? Dengan gimana? Tinggal masukin ke sini aja. Y-nya 8. 2 kali 8 berapa? 16. 20 kurangi 16 berapa? 4. Berarti X-nya 4. Berarti artinya X-nya ketemu 4. Berarti X-nya ketemu, Y-nya ketemu. Gitu. Berarti X-nya 4, Y-nya 8. Kalau kita tulis di C sini, berarti ini X-nya 4, Y-nya ada 8. Berarti 4,8. Nah, titik inilah yang nanti kalian masukkan ke fungsi objektif di sini. Ya, fx, y. Yuk kita masukin yuk. Kita masukin fx, y, fx, y yaitu tadi berapa? 150.000 x ditambah 100.000 y. Oke, kita masukin. Misalnya ini 4,8, masukin dulu, mulai 4,8. 150.000 kali 4 berarti 600.000. Ya, 600.000. Oke, sebentar bro. 600.000 ditambah 100.000 kali Y. Y-nya sini 8, berarti 800.000. Berarti berapa jawabannya? Betul, 1.400.000. Ada jawabannya? Ini A. Tapi jangan senang dulu ya. Kita cek titik yang lain, yaitu titik A sama titik B. Kita cek titik A, yaitu berapa itu? 0,10. 0-nya masukin ke X berarti 0, tambah 10-nya masukin ke sini jadi 1 juta. Batasnya 1 juta. Gitu ya. Sip. Ini masukin juga boleh 20 per 3. F masukin 20 per 3,0. 20 per 3 dikali 150 berapa coba? Bingung ya? Gini aja, 150 bagi 3 50. 50 dikali 2 100 tambah 01 berarti 1000 ya. Berarti nanti jadinya adalah 1 juta lagi bro.
1 juta lagi. Ya, ditambah 0, hasilnya lah 1 juta. Gitu. Di antara ini semua, yang paling besar yang mana? Iya, yang paling besar yang ini dia. Berarti jawabannya benar tadi, yaitu 1.400.000. Paham ya? Mas, boleh nggak digambar? Boleh-boleh saja nggak digambar sebenarnya ya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak boleh nanya, nggak bisa dijawab. Ya. Oke.